Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Alhaji Sundonovan dengan NIM belakang 231 dari Rombol Akuntansi D 2019. Sekarang kita sudah masuk di bab 11 dari Sistem Informasi Manajemen dengan judul dengan judulnya yaitu Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Langsung ke materi ya, teman-teman. Materi pertama ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Itu pemecahan masalah atau problem solving adalah respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Lalu ada pembuatan keputusan atau decision making. Itu yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah. Menurut Herbert A. Simon, orang yang memecahkan masalah terlihat dalam yang pertama adalah aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Lalu yang kedua ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Ketiga ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Lalu yang keempat ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Keempat hal ini merupakan pengejawantahan dari fase-fase dalam pengambilan keputusan. Lalu lalu ada memilih solusi yang terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi tiga pendekatan. Yang pertama ada analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Contohnya adalah pertimbangan yang dilakukan oleh anggota komite pengawas. SIM untuk memutuskan pendekatan mana yang harus diambil dalam mengimplementasikan sistem informasi eksekutif. Lalu penilaian, yaitu proses yang dilakukan oleh seorang manajer, contohnya adalah manajer produksi menerapkan pengalaman dan intuisi dalam mengevaluasi gambar pabrik baru yang diusulkan dari model matematika. Lalu ada penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Contohnya adalah proses memberi dan menerima yang berlangsung antara anggota komite eksekutif mengenai pasar yang mana yang harus dimasuki selanjutnya. Lalu ada fase-fase pengambilan keputusan. Ada 4 macam fase dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada fase inteligensi. Fase inteligensi dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang terkait dan menentukan apakah tujuan tersebut telah terpenuhi. Lalu yang kedua ada fase desain. Fase desain meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Sebuah model masalah pengambilan keputusan dibangun, dites, dan divalidasi. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan atau kualitatif. Fase pilihan. Fase pilihan adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komite untuk mengikuti tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Lalu yang keempat ada fase implementasi. Fase implementasi meliputi membuat suatu solusi yang direkomendasikan bisa bekerja. Lalu adalah pemecahan masalah dan pendekatan sistem. Pemecahan masalah adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem. Hal diidentifikasi melalui elemen-elemen penting yang harus ada, aliran data, informasi, serta keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap. Upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Pendekatan ini menunjukkan model sistem umum disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem dan model lingkungan digunakan untuk mengenali sistem lingkungan. Lalu ada pentingnya cara pandang sistem. Yaitu yang pertama ada mencegah manajer agar tidak bingung karena
kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Lalu ada menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Lalu yang ketiga ada menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat ada mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir ada menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Lalu ada proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam sistem. Standar ini menunjukkan situasi yang diinginkan atau desired state. Dan seorang manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini, current state. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah dan harus dipecahkan. Lalu ada perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi atau solusi criterion. Atau apa yang harus terjadi agar saat ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Lalu ada tanggung jawab manajer. Manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif yang selalu ada. Manajer biasanya akan mengandalkan pengalaman sendiri atau mencari bantuan dari pemrosesan informasi non-komputer serta input dari pihak lain baik di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu sini ada pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan menekankan bahwa terdapat 7 langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama ada identifikasi permasalahan yang dihadapi. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa suatu permasalahan yang sudah dikendali, hakikatnya dengan tepat sesungguhnya sudah separuh terpecahkan. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Berangkat dari pandangan bahwa pengambilan keputusan memerlukan dukungan informasi yang lengkap, mutakhir, dapat dipercaya, dan diolah dengan baik. Lalu yang ketiga ada analisis data. Analisis data harus mampu menunjukkan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, analisis data diarahkan pada pembentukan persepsi yang sama di antara berbagai pihak tentang arti data yang dimiliki. Dengan demikian, memberikan interpretasi yang sama tentang data tersebut. Lalu yang keempat ada analisis berbagai alternatif. Salah satu tantangannya yang dihadapi dalam mengambil keputusan ialah menemukan jawaban yang paling tepat terhadap pertanyaan. Lalu yang kelima adalah pemilihan alternatif. Jika dilakukan dengan cermat, analisis berbagai alternatif akan memberi petunjuk tentang alternatif yang sebaiknya digunakan karena akan membuahkan solusi yang paling efektif. Lalu yang keenam ada implementasi atau pelaksanaan. Itu apakah alternatif yang dipilih merupakan pilihan yang terbaik atau tidak, diuji pada waktu digunakan dalam arti mampu tidaknya menghilangkan situasi permasalahan dan apakah permasalahan yang dihadapi tersebut dapat dipecahkan secara efektif atau tidak. Lalu yang ketujuh ada evaluasi atau penilaian. Hasil pelaksanaan memerlukan penilaian yang objektif, rasional, dan berdasarkan tolak ukur yang baku. Seperti dimaklumi, hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa hasil yang dicapai melampaui harapan, sekedar sesuai dengan sasaran atau kurang dari sasaran. Lalu yang materi selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Dalam sistem manajemen pengambilan keputusan memegang peranan yang paling penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang dilaksanakan oleh bawahannya atau mereka yang bersangkutan dengan organisasi yang ia pimpin. Pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil untuk dilaksanakan. Model yang bermanfaat dan terkendali yang diajukan oleh Herbert A. Simon akan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan. Model ini terdiri dari 3 tahap pokok, yaitu yang pertama penyelidikan, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan atau pemahaman menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Lalu yang kedua ada perancangan. Mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindak yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Lalu yang terakhir ada pemilihan. Memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada, pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. Itu yang pertama ada sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok DSS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif.
yang membantu pengambilan keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model, dan alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan panggung ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar atau powerful, yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. Lalu yang kedua ada DSS, dapat memungkinkan para manajer untuk melihat dampak-dampak yang mungkin timbul dari berbagai keputusan yang diambil, yang disebut model yang dapat memperkirakan dampak sebuah keputusan. Sebagai contoh, para calon bupati atau wali kota suatu daerah dalam rangka suatu pilkada menjanjikan akan menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat tertentu atau menggratiskan biaya pengobatan di tingkat puskesmas. Maka dampak keputusan tersebut diperkirakan jumlah pemilihan akan meningkat secara signifikan, atau justru para pemilih sama sekali tidak mempercayainya karena hanya dianggap sebagai janji kosong belaka. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak sistem DSS yang umum juga dapat berupa model statistik yang memuat berbagai fungsi statistik, antara lain means, medians, deviations, dan scatter plots. Perangkat lunak ini memiliki kapabilitas untuk memproyeksikan ke depan mengenai outcomes dengan cara menganalisis kumpulan data. Lalu yang terakhir ada berikut. Ya. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila tidak dipahami juga, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.